Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan gelombang elektromagnetik. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldira Putri Prameswari dari kelas 12 MIPA 4 nomor absen 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Singgih Prilianti, nomor absen 6 dari kelompok 2 kelas 12 MIPA 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Muhammad Hanau dari kelas 12 MIPA 4 nomor absen 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Azhara dari kelas 12 MIPA 4 nomor absen 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alvin Aziz dari kelas 12 MIPA 4 absen ke-18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandana Rasindria dari 12 MIPA 4. Perkenalkan, nama saya Rahel Gilain Tabita dari kelas 12 MIPA 4 nomor absen 26. Nama saya Riga Ganung Rahmat, nomor absen 30 dari kelompok 2 kelas 12 MIPA 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Afifah Firdianti, absen 34, kelas 12 MIPA 4. Baik, pertanyaan yang telah saya pilih adalah apa yang dimaksud dengan gelombang elektromagnetik dan berikan contohnya. Baik, akan saya jelaskan. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang energi dan momentumnya dibawa oleh medan listrik disimbolkan dengan E dan medan magnet disimbolkan dengan B yang dapat menjalar melalui vakum atau tanpa membutuhkan medium dalam perambatan gelombangnya. Simpelnya, gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Sedangkan energi elektromagnetik sendiri bisa merambat dalam gelombang melalui beberapa karakter seperti panjang gelombang, amplitudo, frekuensi, dan kecepatan. Kemudian untuk contoh gelombang yang termasuk ke dalam gelombang elektromagnetik ada 7, yakni yang pertama adalah gelombang radio, yang kedua adalah gelombang mikro, yang ketiga adalah sinar inframerah, yang keempat adalah sinar tampak, yang kelima adalah sinar ultraviolet, yang keenam adalah sinar X, dan yang terakhir, yang ketujuh yaitu sinar gamma. Jadi, apa saja sifat gelombang elektromagnetik? Yang pertama, gelombang elektromagnetik termasuk gelombang transversal. Hal ini dikarenakan arah medan magnet dan medan listrik saling tegak lurus, dan arah keduanya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Tidak hanya itu, kedua medan juga bergerak dengan satu fase dan berbanding lurus. Yang kedua, tidak memerlukan medium. Hal ini yang menjadi alasan mengapa gelombang elektromagnetik dapat merambat pada ruang hampa. Yang ketiga, tidak memiliki muatan listrik. Hal ini menyebabkan gelombang elektromagnetik jika diberi medan magnet atau medan listrik tidak akan berubah arah atau bergerak lurus. Yang keempat, dapat mengalami refleksi. Refleksi adalah perubahan arah rambat gelombang ke arah sisi asalnya setelah menumbuk permukaan suatu medium yang tidak dapat ditembus gelombang tersebut. Yang kelima, dapat mengalami refraksi. Refraksi adalah perubahan atau pembelokan arah rambat gelombang setelah melewati dua medium yang berbeda. Yang keenam, dapat mengalami interferensi. Interferensi adalah perpaduan gelombang ketika dua atau lebih gelombang tiba di tempat yang sama pada saat bersamaan. Fenomena perpaduan ini dapat menguatkan atau meniadakan suatu gelombang. Yang ketujuh, dapat mengalami difraksi. Difraksi adalah peristiwa pelenturan atau pembelokan gelombang yang akan terjadi jika cahaya melalui celah yang sangat sempit. Yang kedelapan, dapat mengalami dispersi. Dispersi adalah peristiwa penguraian sinar cahaya polikromatik atau cahaya putih menjadi cahaya-cahaya monokromatik seperti merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Yang kesembilan, dapat mengalami polarisasi. Polarisasi adalah peristiwa perubahan arah getar gelombang yang acak menjadi satu arah. Mengapa gelombang radio bisa merambat di luar angkasa? Coba tebak, bagaimana ya cara astronot berkomunikasi di luar angkasa? Apakah mereka bisa bercakap-cakap layaknya orang yang ada di bumi? Jika mereka bercakap-cakap seperti saat di bumi, tentu suara mereka tidak akan terdengar satu sama lain. Hal itu karena di luar angkasa merupakan ruang hampa udara. Oleh karena itu, para astronot bisa berkomunikasi menggunakan gelombang radio.
Gelombang radio adalah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik dan terbentuk ketika objek bermuatan listrik dari gelombang osilator dimodulasi dengan gelombang audio pada frekuensi yang terdapat dalam frekuensi gelombang radio pada suatu spektrum elektromagnetik. Dan radiasi elektromagnetiknya bergerak dengan prosedur osilasi elektrik maupun magnetik. Lalu, mengapa gelombang bunyi tidak bisa merambat di luar angkasa, sementara gelombang radio bisa merambat di luar angkasa? Gelombang bunyi termasuk dalam gelombang mekanik, yaitu gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat. Sebaliknya, gelombang radio merupakan gelombang elektromagnetik yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Gelombang radio dapat merambat di ruang hampa. Itu juga dikarenakan gelombang radio adalah gangguan pada medan elektromagnetik dalam frekuensi radio. Dan medan elektromagnetik ada di mana-mana di alam semesta. Komunikasi antara ruang kendali di bumi dengan wahana antariksa dilakukan dengan frekuensi radio. Pada intinya, gelombang radio dapat merambat di luar angkasa karena gelombang radio adalah gelombang cahaya dan bukan suara. Cahaya tersebut tidak membutuhkan udara untuk bergerak. Perbedaan dari tiap-tiap spektrum gelombang elektromagnetik adalah frekuensi dan panjang gelombangnya. Apabila diurutkan dari frekuensi terkecil atau panjang gelombang terbesar ke frekuensi paling besar atau panjang gelombang terkecil adalah gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Yang pertama, gelombang radio. Panjang gelombang radio berkisar di 10⁻³ meter dengan rentang frekuensi sekitar 10⁻8 sampai 10⁻9 Hz. Gelombang radio terbagi menjadi beberapa pita. Pita radio AM yaitu di frekuensi 530 sampai 1710 kHz dan FM di frekuensi 88 sampai 108 MHz. Yang kedua, gelombang mikro. Panjang gelombangnya 10⁻2 meter dengan rentang frekuensi sekitar 10⁻9 sampai 10⁻10 Hz. Yang ketiga, sinar inframerah. Panjang gelombangnya di 10⁻5 meter dengan frekuensi 10⁻11 sampai 10⁻14 Hz. Yang keempat, cahaya tampak merupakan daerah spektrum elektromagnetik yang dapat dideteksi langsung oleh mata. Panjang gelombangnya 0,5 kali 10⁻5 meter dengan frekuensi 10⁻15 Hz. Yang kelima, sinar ultraviolet. Panjang gelombangnya 10⁻8 meter dengan rentang frekuensi di 10⁻15 sampai 10⁻16 Hz. Yang keenam, sinar X. Panjang gelombangnya 10⁻10 meter dengan frekuensi berkisar dari 10⁻16 sampai 10⁻20 Hz. Yang ketujuh, yang terakhir, sinar gamma. Panjang gelombangnya antara 10⁻12 meter dengan frekuensinya berada pada 10⁻20 sampai 10⁻25 Hz. Saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan, apakah cahaya termasuk gelombang elektromagnetik? Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah iya, cahaya termasuk ke dalam gelombang elektromagnetik. Cahaya dikategorikan sebagai gelombang elektromagnetik karena cahaya tidak membutuhkan medium perantara untuk melakukan perambatan. Dengan kata lain, cahaya dapat merambat melalui ruang hampa. Hal yang membuktikan cahaya termasuk gelombang elektromagnetik yaitu pertama, cahaya dapat merambat lurus pada medium homogen, contohnya adalah udara. Yang kedua, cahaya dapat memantul maupun membias pada suatu bidang yang menjadi pembatas antara dua medium. Yang ketiga, cahaya dapat melentur melalui celah sempit. Yang keempat, cahaya dapat mengalami dispersi, difraksi, interferensi, dan polarisasi antar gelombang. Nah, soal yang saya pilih adalah bagaimana cara kerja gelombang elektromagnetik pada televisi. Jadi, pada dasarnya prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnet dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih atau berwarna. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang contoh gelombang yang termasuk dalam elektromagnetik. Yang pertama ada gelombang radio. Yang kedua
ada gelombang mikro. Yang ketiga ada sinar inframerah. Yang keempat ada sinar tampak. Yang kelima ada sinar ultraviolet atau sinar UV. Yang keenam ada sinar X. Dan yang terakhir ada sinar gamma. Bagaimana penggunaan gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari? Ada 7 macam gelombang elektromagnetik yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Gelombang radio. Karakteristik spektrum gelombang elektromagnetik ini memiliki panjang gelombang terbesar serta frekuensi terkecil. Gelombang radio ini dipancarkan melalui antena dan diterima oleh antena pula. Maka dari itu, inilah alasannya mengapa kita tidak bisa mendengar radio secara langsung. Namun, penerima radio akan mengubah terlebih dahulu energi gelombang untuk menjadi energi bunyi. Yang kedua, ada gelombang mikro. Adapun manfaat gelombang elektromagnetik ini dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai pemanas makanan atau microwave, menganalisis struktur atomik dan molekul, untuk komunikasi pada teknologi radar, pemandu pendaratan pesawat, serta pendeteksi keberadaan suatu objek. Yang ketiga, ada sinar inframerah. Untuk manfaat spektrum gelombang elektromagnetik ini dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai terapi fisik, remote control, fotografi pemetaan sumber daya alam, dan mengeringkan cat kendaraan dengan cepat pada industri otomotif. Yang keempat, ada cahaya tampak. Manfaat gelombang elektromagnetik ini biasanya digunakan dalam bidang telekomunikasi dan kedokteran. Selain itu, cahaya tampak juga bisa digunakan di bidang industri untuk mengelas dan memotong lempengan baja. Yang kelima, ada sinar ultraviolet. Adapun manfaat sinar ultraviolet ini di kehidupan sehari-hari, yaitu untuk membantu proses fotosintesis atau asimilasi pada tumbuhan, membunuh kuman penyakit, pembentukan vitamin D, mensterilkan ruangan, serta memeriksa keaslian tanda tangan di dunia perbankan. Yang keenam, ada sinar X. Manfaat gelombang elektromagnetik ini bisa digunakan untuk memotret organ-organ dalam tubuh manusia, mendeteksi keretakan atau cacat pada logam, menganalisis struktur bahan atau kristal, dan memeriksa barang-barang di bandara. Yang terakhir ada sinar gamma. Dalam kehidupan sehari-hari, sinar gamma biasa dimanfaatkan sebagai terapi kanker, sterilisasi makanan kemasan, sterilisasi peralatan rumah sakit, pembuatan varietas tanaman unggul, tahan hama, serta untuk mengurangi populasi hama. Pertanyaan yang saya pilih adalah, sebutkan bahaya apa saja yang ditimbulkan radiasi elektromagnetik. Sinar ultraviolet atau sinar UV adalah radiasi elektromagnetik yang berasal dari sinar matahari. Paparan radiasi UV yang berlebih pada makhluk hidup dan lingkungan dapat menimbulkan bahaya. Pada manusia, paparan radiasi UV yang berlebih dapat menyebabkan noda gelap, keriput, melanoma, kulit terbakar, dan katarak. Sedangkan pada lingkungan, paparan UV yang berlebih dapat memicu reaksi kimiawi di atmosfer bagian bawah, yang mana dapat mengakibatkan penambahan jumlah reaksi fotokimia yang menghasilkan asap beracun, hujan asam, dan gangguan pernapasan. Lalu pada tumbuhan, paparan radiasi UV yang berlebih dapat menyebabkan pertumbuhan menjadi lambat dan bahkan membuat tumbuhan itu menjadi kerdil. Sehingga hasil panen sejumlah tanaman budidaya akan menurun dan tanaman menjadi rusak. Bahaya dari radiasi elektromagnetik lainnya pada makhluk hidup dan lingkungan adalah: yang pertama, microwave dapat menimbulkan efek stres pada otak. Lalu, Wi-Fi dapat menyebabkan nyeri di bagian kepala, telinga, dan tenggorokan. Yang ketiga, sinar X dan sinar gamma dapat menyebabkan kerusakan sel atau jaringan. Yang terakhir, radiasi handphone dapat menimbulkan banyak bahaya, seperti gangguan kehamilan, merusak sistem kekebalan tubuh, meningkatkan tekanan darah, gangguan tidur, perubahan aktivitas otak, menyebabkan kerusakan sel saraf, dan sakit kepala. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.